wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitulah berkenaan dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kalau minggu-minggu yang lalu kita telah mengenal, yaitulah dengan jalan kita memperhatikan, kita memikirkan dan merenungkan tentang ciptaan Allah. Nah, setelah kita tafakkur, kita zikir dan tafakkur, ini jalan yang bisa kita tempuh agar Allah membukakan kepada kita tanda-tanda atau ayat-ayat Allah tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang cara-cara mengenal Allah. Namun tidak ada salahnya kalau saya ulang. Untuk mengenal seorang pelukis atau yang ahli melukis, kita mesti melihat hasil karya lukisannya. Begitu juga jalan mengenal Allah ini adalah kita memperhatikan dan melihat ciptaan Allah. Nah, setelah kita memperhatikan dan melihat ciptaan-ciptaannya, insya Allah kita mulai mengenal atau terbuka jalan untuk
kita akan bertemu dengan nama Allah. Kemudian kita akan bertemu dengan sifat-sifatnya Allah. Kemudian kita akan ketemu af'al. Dan yang terakhir adalah kalau Allah kehendaki kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah mengetahui dan mengenal bahwa alam semesta ini ciptaan Allah dan Allah adalah sebagai pencipta. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membaca, untuk memperhatikan, untuk merenungkan pada ciptaannya. Sebagaimana Allah firmankan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, pada ayat ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau memperhatikan, mau memikirkan dan merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bagaimana onta diciptakan Allah. Nah, kalau minggu yang lalu saya belum menyampaikan bahwa kita akan bertemu dengan nama-namanya. Sekarang insya Allah saya akan sampaikan bagaimana kita bertemu. Yang pertama ketemu nama-namanya. Nah, sekarang kita perhatikan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana onta itu diciptakan Allah. Kita perhatikan, kita pikirkan, kita renungkan. Kita akan bertemu dengan namanya apabila kita membenarkannya dan beriman kepada. Paham? Jadi untuk bertemu nama-namanya kita mesti membenarkan
dan mempercayai. Sebagaimana ucapan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan jawaban kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tak kala Nabi bersabda, "Intahaya Khadijah ahdun naum wa waha." Wahai Khadijah, habislah sudah waktuku untuk tidur dan istirahat. Faqad amarni Jibril, sungguh malaikat Jibril amarni memerintahkan aku an ad'uan nasu ilallah, agar aku mengajak manusia kepada Allah, wa ila ibadati, dan ibadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman dha, siapakah ya Khadijah yang akan aku ajak? Wa man za yastajib, dan siapakah yang akan memenuhi ajakanku ini? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, faman za adamu wa man za yastajib, siapa yang akan memenuhi ajakanku dan siapakah yang akan menjawabnya atau memenuhi ajakan Rasulullah. Qalat, maka Siti Khadijah menjawab, inni musaddiqatum bik wa mu'minatum bi rabbik. Sesungguhnya aku membenarkan engkau dan aku percaya kepada Tuhan engkau. Ini jawaban istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, bahwa dia menyatakan bahwa aku membenarkan engkau wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, dan aku percaya, aku beriman kepada Tuhan engkau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus engkau sebagai Nabi dan Rasul. Setelah pengenalan ini, bahwa Allah yang menciptakan onta, Allah yang mengangkat langit, Allah yang memancangkan gunung, dan Allah yang menghampakan bumi. Apabila kita membenarkan dan percaya, kita akan ketemu. Namanya Allah. Jadi awal insya Allah kita ketemu, namanya Allah. Sekarang kita membenarkan, tapi betul-betul membenarkan. Jangan ngelamun. Paham? Jadi kalau kita baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betul-betul membenarkan. Kalau kita membenarkan
dan percaya, maka kita ketemu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, yang menciptakan onta. Udah ketemu? Ketemu kan? Karena kita membenarkan, Allah bilang, hendaknya kamu perhatikan bagaimana onta dicipta. Kita membenarkan, kau yang menciptakan onta. Berarti kita ketemu nama Allah daripada nama-namanya yang tersusun dalam Asmaul Husna. Lihat, ini nama-nama Wallahu allazi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim. Nah, tadi ketemu Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Ketemu kita nama Allah, Allah Pencipta onta. Begitu kita perhatikan yang luar daripada diri kita, kalau kita perhatikan onta kan bukan diri kita. Nah, kalau kita perhatikan langit bukan diri kita. Perhatikan gunung dan bumi dihampakan bukan diri kita. Kita lihat diri kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya memperhatikan mereka itu manusia, dari apa dia dicipta. Khuliqa min ma'in. Mereka diciptakan dari air yang terpanjang. Kalau tadi kita sudah menemukan bahwa Allah yang menciptakan sekarang kita lihat diri kita, Allah yang menciptakan kita manusia. Pak, udah ketemu namanya? Kalau kalian membenarkan dan percaya, kalian ketemu bahwa Allah sebagai pencipta manusia. Jadi kalau saya jalan, saya melihat manusia, saya katakan Allah pencipta manusia. Saya melihat onta, sapi, ayam, kambing, ikan, Allah pencipta onta, sapi, kambing, ayam, ikan, dan seterusnya. Paham sampai sini? Paham? Insya Allah. Benar Allah yang menciptakan kita. Benar. Kalau kita membenarkan, ketemu nggak namanya? Ketemu. Kemudian kita berjalan. Kalian melihat onta itu hidup? Hidup. Kalian melihat manusia hidup? Kelihatan enggak? Kelihatan manusia hidup. Tumbuh-tumbuhan kalian lihat hidup?
begitu kita melihat ciptaan-ciptaannya hidup, yang sebetulnya bukan hidup, tidak lain kecuali dihidupkan oleh Allah. Jadi onta itu dihidupkan Allah. Manusia yang kita lihat hidup itu sebetulnya dihidupkan Allah. Tumbuh-tumbuhan yang kita lihat hidup itu sebetulnya dihidupkan Allah. Karena yang hidup hanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain nggak boleh hidup. Paham? Jadi kalau kita sudah berjalan sampai tingkat orang-orang alim, nanti kita akan melihat tidak ada satupun yang hidup. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah. Maka Allah kasih tahu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka semua mati, mayit, dan mereka semua mati. Itu orang hakikat melihat, loh, mati semua. Yang hidup hanya Allah. Esa enggak Allah. Esa. Orang dia sendiri yang hidup. Tidak ada makhluknya yang hidup kecuali Allah. Tetapi apabila kalian melihat makhluk-makhluknya ini hidup, itu bukan hidup tetapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah berfirman, yuhyi wa yumit. Allah hidupkan dan Allah mati. Sekarang kita ketemu namanya lagi, Allah yang menghidupkan. Ada namanya. Ada. Jadi kalau kalian dilihat di sana, Allah yang menghidupkan Allah yang menghidupkan manusia. Allah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk. Sudah ketemu nama-namanya? Lumayan, 2 ketemu. Kemarin ada yang meninggal, ada berita yang meninggal. Ada. Kalau orang meninggal kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap ada yang meninggal kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti orang itu mati atau meninggal. Begitu kita melihat onta itu mati, udah lihat onta mati belum? Belum. Kalau saya udah pernah. Waktu hari kurban saya lagi naik haji di Padang Arafah, itu orang potong onta, lehernya panjang, mati deh. Ya, onta mati. Tapi kalau orang meninggal banyak kita ketemu tetangga. Nah, di situ kita ketemu lagi namanya. Kalau tadi yang menghidupkan muhyi, sekarang kita ketemu al-mu'min, Allah yang memati. Berapa kita sudah ketemu nama-nama Allah? 3. Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit. Nah, 3. Paham? Mau nggak nih ketemu Allah nih? Oh. Ya, makanya ngaji nggak boleh tangguh. Nggak boleh tangguh. Sampai bila perlu sampai kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah harus lewati 2 penghalang besar. Apa tuh?
Harus lewati dunia dan lewati akhir, baru kita ketemu pemilik dunia dan akhirat. Nah, begitu ketemu, wujuhu yawma idzim musfirah dahikatum mustabsirah. Wajah-wajah pada hari ini bergembira. Atau di lain ayat, wujuhu yawma idzim musfirah nadira. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Wajah-wajah pada hari ini berseri-seri kepada Tuhannya. Dia melihat. Jadi wajah-wajah ini melihat Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah kita mengabdi, menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kau. Nah, ini perjalanan-perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita harus melewati dua penghalang besar, yaitu dunia dan akhirat. Apabila kita dapat melewati dunia ini, kita akan ketemu akhirat. Betul? Tapi kalau orang awam nih, ingin ketemu akhirat, mati dulu. Kalau dia mati, berarti dia tinggalkan dunia. Kemana dia? Akhirat. Ke negeri akhir. Kalau orang sudah mati, ngelihat nggak dia surga neraka? Iya. Ngelihat. Tapi kalau masih hidup, udah dilihat belum akhiratnya? Dikit. Akhiratnya dilihat sedikit. Ada orang bilang, oh dunia itu sementara, akhirat itu selama-lama. Ini orang apa sudah nyampe ke akhirat, makanya dia tahu. Aku udah nyampe apa belum? Kenapa mengerti dunia ini sementara, baru kita tahu kalau kita sudah sampai di akhir. Berarti orang mengerti tentang dunia ini setelah dia tahu akhir. Contoh, kalau onderdil, tahu gak onderdil? Kalau bikinan Taiwan asli atau palsu gak? Kalau onderdil bikinan Taiwan katanya imitasi atau palsu. Yang asli bikinan mana? Bikinan Jepang. Saya mau tanya, kalau belum pernah lihat onderdil bikinan Jepang yang asli, belum pernah lihat yang asli, tahu nggak dia yang palsu ini? Belum tahu.
Enggak tak? Yakin? Yakin. Ya mana tahu? Orang yang aslinya belum lihat. Tetapi kalau aslinya dia lihat, ketahuan nggak ini yang palsunya? Ketahuan. Sama juga kalian ingin kenal ulama pewaris Nabi. Kalau kalian sudah kenal ulama yang asli pewaris Nabi, kalian tahu ulama-ulama paham nggak? Ulama-ulama Jadi syarat kenal ulama pewaris Nabi itu, jadi kita kenal dulu ulama pewaris Nabi, baru kita tahu mana ulama yang asli, mana ulama yang palsu. Atau ulama warasatul anbiya atau ulama syu. Paham? Ini perbedaannya. Nah, begitu juga untuk mengenal dunia ini harus kenal akhirat. Kalau akhiratnya belum tahu bagaimana? Kita ngomong dunia sementara, akhirat kekal. Dari mana tahunya? Betul nggak? Kalau kita belum lihat akhirat. Nah, kebanyakan orang awam dia belum